Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan berbagi video bagaimana caranya membuat event ya, yang dimana kali ini studi kasusnya diberikan oleh Muhammad Idamsyah, yang dimana dia menanyakan, Kak, bagaimana caranya buat denda terlambat bayar. Misalnya, telat 1 hari dendanya 1.000, telat 2 hari dendanya 2.000, begitu seterusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan event. Nah, di sini saya membuat dengan SQL Yog ya. Jadi kalau kalian baru dan ingin mempelajari SQL, itu bisa menggunakan SQL Yog. Karena dengan menggunakan SQL Yog ini lebih gampang belajar SQL-nya, seperti select, gimana caranya query select, CRUD, kemudian gimana buat tabel, buat relasi tabel, kemudian bagaimana buat storage procedure, buat trigger, buat event, itu lebih gampang dengan menggunakan SQL Yog. Tapi tenang aja, nanti saya akan contohkan bagaimana membuat event di dalam PHP My Admin. Sekarang akan saya contohkan untuk di SQL Yog-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan tabel peminjaman buku ya. Yang di sini saya menggunakan 2 kolom. Yang pertama adalah tanggal beri sanksi dan yang kedua adalah jumlah denda. Jadi tanggal beri sanksi ini ketika pertama kali diinputkan ke dalam database, itu tanggal beri sanksi ini akan bernilai sama dengan tanggal kembali ya. Cuman nanti tanggal beri sanksi ini akan selalu diupdate. Jadi misalnya tanggal beri sanksinya itu tanggal kembalinya itu adalah bernilai kemarin ya, tanggal kemarin misalnya tanggal 30 Oktober 2020. Kemudian sekarang adalah tanggal 31 Oktober 2020. Tanggal kembalinya ini bernilai 30 Oktober atau tanggalnya 30 Oktober, kemudian tanggal beri sanksinya ini juga 30 Oktober, yang dimana dia akan menyimpan nilai yang sama dengan tanggal kembali. Tetapi karena kita akan melakukan update, ya maksudnya kita akan melakukan pemberian sanksi karena dia sudah melebihi tanggal kembalinya, itu sudah melebihi batas dari yang seharusnya. Ya, jadi tanggal kembalinya 30, sedangkan sekarang tanggal 31, berarti kan dia denda 1.000. Begitu. Jadi tanggal beri sanksi ini dia akan bernilai 31, jadi dia akan diberikan nilai 31. Kenapa? Karena kita akan mencatat kapan terakhir kali si user ini diberikan sanksi. Jadi di tanggal berapa, makanya akan dicatat. Jadi makanya saya bilang tadi tanggal beri sanksi ini akan selalu terupdate. Jadi kalau misalkan di tanggal 31 dia diberikan sanksi, maka tercatat di tanggal 31 tanggal beri sanksinya. Kemudian kalau misalkan besoknya lagi, jadi tanggal 1 November, kan dia statusnya misalnya masih dipinjam gitu, otomatis kan dia harus diberikan sanksi. Nah, oleh sebab itu, di tanggalnya akan berubah, tanggal beri sanksinya jadi tanggal 1 November, dan jumlah dendanya akan ditambahkan lagi 1.000, seperti itu. Nah, itu untuk logik yang pertama ya, logik yang pertama. Sekarang kita buat eventnya. Klik kanan, habis itu create event, namanya misalkan pemberian sanksi. Enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menambahkan script di belakang on schedule ini ya. Kita akan melakukan perulangan sebanyak 1 menit sekali, jadi 1 minute. Kemudian kita akan memberitahu dia dimulainya pada tanggal apa. Jadi kita buat aja tanggal hari ini ya. Start. Sekarang tanggal tahun 2022, kemudian bulan 10, tanggal 31. Jamnya buat aja seperti ini ya. Kemudian, nah untuk query update-nya sendiri itu seperti ini ya. Jadi update tabel peminjaman buku, set jumlah denda plus 1.000 ya. Jadi kenapa di sini jumlah denda plus 1.000? Jadi jumlah denda yang sudah tersimpan sebelumnya itu akan ditambahkan 1.000. Kemudian tanggal beri sanksinya akan jadi tanggal hari ini. Card date itu maksudnya kita nge-get tanggal hari ini ya. Ini untuk yang di SQL. Kemudian where ketika tanggal beri sanksi dia lebih kecil dari tanggal hari ini. Jadi simbol ini adalah lebih kecil dari card date atau lebih kecil dari tanggal hari ini. Dan ada satu lagi yang tertinggal ya. Ada satu lagi N keterangan sama dengan dipinjam ya.
Jadi dia akan berulang ketika kondisinya tanggal beri sanksinya lebih kecil daripada tanggal hari ini, yang dalam artian sudah lewat tanggal pengembaliannya, dan keterangannya sama dengan dipinjam. Nah, query-nya ini kita copy, kemudian bawa ke tanggal beri sanksi ini, letakkan di bagian bawahnya ya. Do begin statement, paste, dan tambahkan titik koma, seperti ini. Tadi ada salah karena di sini lupa ya saya. Every. Jadi event ini akan berjalan setiap 1 menit sekali. Gitu. Itu kita jalankan. Oke, sukses. Nah, itu untuk pembuatan eventnya. Nah, bagaimana untuk menjalankan eventnya meskipun kita close MySQL-nya, kemudian meskipun kita stop MySQL-nya di XAMPP. Karena kalau misalkan kita stop, ya dia eventnya nggak akan mau berjalan. Nah, bagaimana caranya supaya dia tetap berjalan meskipun kita matiin XAMPP-nya? Pertama, untuk cek apakah eventnya itu berjalan atau nggak, pakaikan perintah seperti ini ya. Ini perintah saya dapatkan dari gini ya, Google juga ya. Show variable slide. Ini kita jalankan. Nah, dia akan bertuliskan on seperti ini. Nah, kalau misalkan dia off, tambahkan, jalankan query ini ya, set global event scheduler sama dengan 1. Nah, dia akan bernilai on nantinya. Atau kalau misalkan mau off, jadi sama dengan 0, seperti ini ya. Ini kalau kita jalankan ya, kemudian kita klik lagi show variable lags-nya, maka dia akan bernilai off. Ini kita klik 1. Kita ketikkan 1, kemudian kita jalankan, kita lihat lagi show variable slide-nya, dia akan on kembali. Nah, ini untuk cara manualnya ya. Nah, kalau misalkan kita matikan ya, kita stop MySQL-nya, gitu ya. Kemudian kita jalankan kembali. Seperti ini, kemudian kita coba show variable schedule slide-nya ya, untuk melihat apakah event-nya on atau off. Nah, dia akan berstatus off ya. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk buat eventnya itu selalu on. Karena kalau misalkan kita off servernya atau XAMPP MySQL-nya di XAMPP, dia nggak akan mau berulang. Gininya apa eventnya, yang dalam artian start pemberian dendanya nggak akan berjalan. Nah, caranya itu adalah kalian stop dulu MySQL-nya. Kemudian klik config my ini, tambahkan script ini ya, di bawah skip ini, skip vendorate ini, tambahkan ini ya, event scheduler sama dengan on. Save, close, jalankan kembali MySQL-nya. Kemudian jalankan show variable slide-nya. Maka dia akan bernilai on selalu meskipun kalian matiin laptop kalian buka lagi, dia akan tetap bernilai on. Kemudian gimana caranya buat di PHP My Admin? Di sini kita klik event ya. Kemudian klik new. Buat misalkan nama eventnya sanksi. Nah, ini statusnya enable. Terus one time ini rubah jadi recurring. Tambahkan 1 menit. Seperti ini, 1 second. Bisa ya. Tapi di sini kita buat 1 menit aja. Kemudian mulainya buat aja tanggalnya adalah tanggal hari ini ya. Kemudian definition-nya kalian tinggal buat di copy dari sini ya. Di copy dari begin ini sampai end, terus bawa ke sini. Hapus dolar-dolarnya di end, terus kirim. Oke, dia akan ada event sanksinya. Ini dia eventnya. Seperti ini. Untuk di PHP My Admin-nya. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba. Jadi misalkan ini saya ubah jadi tanggal kemarin gitu ya.
beri sanksinya. Jadi harusnya nambah ya. Ini kita ubah dulu ya. Jangan pakai menit ya, kepanjangan ya. Misalkan second gitu ya. Oke. Jalankan. Seperti ini. Nah, kita lihat ya. Ini kita ubah lagi ya. Ini kan udah keubah ya. Kita coba ubah lagi. Masih belum karena 5 detik ya. Nah, ini udah kubah dia secara langsung. Nah, bagaimana kalau misalkan kita uji coba dengan mematikan MySQL-nya di XAMPP. Ini kita ubah jadi 1 menit dulu ya. Terus di sini masih 31 ya. Kita ubah ke tanggal 30. Ini masih belum mau. Ini kita jalankan dulu ya. Jalankan, habis itu ubah ke tanggal 30 lagi. Oke, masih belum mau. Masih tanggal 30 ya. Nah, sekarang kita close gini ya, SQL-nya di XAMPP kita stop. Gitu ya. Kemudian ini kita close misalnya. Sekarang kita jalankan MySQL-nya. Buka lagi. SQL log-nya untuk melihat apakah eventnya berjalan ya. Peminjaman. Klik. Nah, ini berjalan ya, meskipun saya close ya tadi. Tadi masih 30, sekarang udah 31. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini mengenai yang ditanyakan oleh saudara Muhammad Idamsyah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.